ini mah ngalahin brand-brand ternama lainnya ya. Iya. Oke, balik lagi di JJ Times hari ini. Di video kali ini kita bakal bahas keluaran terbaru dari brand jam tangan lokal Regan Harney. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi Regan Harney ini ada keluarin model baru RH6441. Ini dia Corvo, jadi dia jam tangan keluaran terbaru Regan Harney. Dia ada fungsi krononya. Nah, menurut lu gimana sih jam tangan? Ini ini dibanding batch new model yang kedua ya, yang lebih tipis. Iya. Ini dia udah balik ke model yang lebih tebal, tapi karena dia mesinnya udah pakai chrono dan ini emang dia salah satu ini pertama ya. Iya, jadi dia full automatic chronograph dan emang keren sih. Gue demen banget mukanya yang ini. Dia bahannya titanium ini. Udah seperti biasa strap ikoniknya Regan Harney yang karet dan juga functioning chronograph gitu. Jadi dia lebih tebal karena di input sama chrono sekarang. Tapi untuk harga dia emang lebih mahal dikit ini. Ini di berapa? Ini di 9,6. Iya, 9,6 juta. Dan ini dia emang feel-nya emang bener-bener gue suka feel-nya dia. Dia berat, padat, emang compact dia jamnya. Jadi nih jam tangan itu dia memakai mesin SL4613D. Itu keluaran dari Peacock. Itu mesin yang cukup tangguh ya. Jadi dia walaupun dia chronograph otomatis tapi secara accuracy bagus. Nanti kita langsung cek aja pakai mesin timegrapher. Nah, terus balik lagi juga memang dari dulu Regan Harney ini selalu keluarin gebrakan-gebrakan baru ya. Iya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi brand jam tangan ini sekarang tuh udah ada di beberapa negara berbeda juga. Iya, seperti ada di Kamboja, Dubai, ada di ya negara-negara di sisi ya, Kuwait, Dubai, terus di Thailand juga ada. Thailand ada, lalu di Brunei juga ada. Jadi memang secara brand lagi expand globally banget. Lagi expanding globally. Jadi kalau misalkan menurut lu jam tangan ini tuh worth it atau enggak dengan harga 9.600.000? Sebenarnya menurut gue ya, honestly speaking, untuk harga 9.600.000 lu udah dapet chrono begini udah worth it. Untuk bahannya ya, dia titanium, dapat automatic chrono juga. Soalnya jam-jam di Indonesia jarang yang harga segini tuh udah dapat chrono biasanya. Oke, lu bisa dapat lebih murah, tapi emang udah pasti sebagus yang ini kualitas chrononya, benar gak? Benar. Lu dapat chrono lebih murah, bisa ya ngomong-ngomong dapat 6 juta gitu. Jam-jam chrono ngawur ngasal gitu kan, tapi kan belum tentu dia selalu berjalan lancar. Dan chrono tuh very fragile. Dia sebagai sebuah komunikasi jam tangan tuh very fragile itu chrono. Jadi dan nggak selalu semuanya bisa perfect the precision of the chrono gitu. Nggak bakal sebagus barang-barang yang emang bener-bener oke, ini gue QC, ini gue masukin ke Indo, artinya emang udah pasti bagus lah ini. Untuk 9,6 juta sih, would I buy ya? I would buy this watch gitu. Soalnya secara brand sebenarnya cukup berani ya langkah yang dilakuin Regan Harney ini. Mereka berani inovasi terus, keluarin mesin-mesin baru, dan juga untuk brand lokal menjual jam tangan seharga 9.600.000 tuh maksudnya lumayan berani ya. Iya, itu untuk Indo sebenarnya lumayan mahal loh. Karena brand-brand yang beredar di Indonesia kan maksudnya lebih ke brand-brand low end, brand-brand baterai, jam-jam baterai yang lebih ke untuk mass production gitu ya. Harganya dari 700.000 sampai mentok-mentok 2,5 juta. Iya, 2 jutaan gitu kan. Baterai ada juga yang otomatis, tapi ya balik lagi lu bisa gak nyari harga lebih murah tapi sebagus ini gitu kan. Ya ada barang ada harga lah pasti semuanya. Nah, kita langsung coba cek deh di mesin timegrapher nih untuk ngebuktiin akurasinya. Jadi ini timegrapher, ini alat digunakan untuk mengukur presisi jam tangan. Kita bisa lihat jam tangannya telat berapa detik, jam tangannya kecepatan berapa detik. Ya rata-rata sih bagusnya itu berapa biasa bagusnya plus minus sekitar 5 detik, 10 detik udah wajar lah. Biasanya begini sih. Kalau brand-brand sekelas Rolex, ini kita ngomong dalam kondisi baru ya. Itu standarnya mereka itu 0 sampai 1. Jadi nggak telat sama sekali gitu, cuman telat 0 sampai 1 detik. Enggak, lo gak bisa ngomong nggak telat sama sekali, bro. Itu gak valid ya. Soalnya emang jam tangan baru juga telat aja. Telat, tapi telatnya tuh sedikit sekali, 0 sampai 1 detik sehari.
Jadi dalam waktu 30 hari dia itu telat 30 detik gitu kan. Iya. Dan itu kan gak signifikan. Ya, tapi lu pada harus tahu ini kalau barang-barang di time graver begini, apalagi jam otomatis itu udah gak mungkin perfect. Ya. Gak ada jam tangan yang Iya. perfect. Karena apa? Karena jam tangan otomatis itu jam tangan yang di-assemble by hand, piece by piece, dan juga ya itu craftsmanship-nya di situ. Iya. Bukan sekedar jam baterai. Iya, nggak bisa. Dulu kita ada customer komplain. Ini jam tangan Explorer gue yang gue beli dari lu kenapa suka telat 5 detik sehari gitu kan. Iya. The second tahun 2012 gitu kan. Iya. Dia bandingin sama apa? Dia bandingin sama jam yang baterai. Gue bilang mana bisa lu bandingin kayak gitu kan. Iya. Lu kalau emang mau full precise ya beli baterai aja. Ngapain lu beli jam otomatis kan kalau gak mau repot. Bener. kan? Jadi ini balik lagi ya sebenarnya ke history ya. Jadi zaman dulu itu belum ada jam baterai. Semua jam tangan yang ada di dunia itu ya automatic, manual winding. Jadi memang mesin komponen-komponen yang dirakit di Swiss. Makanya kan Swiss itu kan ini banget kan. Secara jam tangan kan kuat banget industrinya. Nah, masuk di tahun 80 atau 90-an. Itu Jepang itu ciptain jam tangan baterai pertama di dunia. Nah, dari situ jam tangan baterai itu sangat efisien, sangat Very precise lah. very precise. Sebagai jam tangan. Cuman perlu ganti baterai Iya, aja. lu service juga gak repot-repot. Dan biayanya murah. Iya, baterai paling berapa sih? 200-300 ribu. Benar. Nah, karena itu brand-brand jam tangan Swiss mereka udah bukan bersaing di harga lagi, tapi lebih ke branding, Iya. craftsmanship, Iya. dan juga semua hal-halnya lah. Karena kan ini kan merupakan jam tangan yang bukan dirakit pakai tangan gitu. Iya. Ini coba kita tes di time Kita graver dulu langsung ya. tes aja ya untuk buktiin mesinnya itu kualitasnya itu kayak gimana. Nol, Serius gak sih? serius. GG juga jam. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini jam tangan plus minusnya tuh 0. Jadi alat ini tuh untuk mengecek dia itu jam tangannya itu seprecise apa gitu. Min 3, 0. Ini merupakan hasil yang Sangat bagus. sangat bagus ya. Buat jam Buat otomatis jam ya. tangan otomatis dengan harga 9.600.000. Dan walaupun ntar ke depannya telat, lu pada harus ingat kita ada warranty 2 tahun sama setahun dari kita. Jadi 3 tahun total untuk warranty. Ini gila sih, gue juga kaget. Ini mah ngalahin brand-brand ternama lainnya ya. Iya. Ini power reserve-nya berapa gede yang ini? Yang ini power reserve-nya itu di 44 jam. Iya. Jadi dia 44 jam kalau dalam posisi daya penuh Dia tetap nyala. tetap nyala gitu. Wah, ini gila banget sih. Emang ya? Iya gak sih? Berapa sih? Gue lihat. Masih dia cukup Iya. sangat akurat gitu loh. Nggak kalah lah sama brand-brand Swiss ya. Iya, tapi untuk begini ya, gini nggak bisa jadi patokan. Soalnya jam-jam otomatis kan semua beda-beda kondisinya. Ini ya oke, ini masih bagus, tapi kan kita nggak tahu udah kebentur atau apa jam-jam tangan Iya. lainnya. Jadi lu pada jangan jadiin ini patokan sebagai jam tangan gue harus segini nih. Soalnya itu udah nggak mungkin lu dapet jam tangan perfect. Ini juga jujur nggak perfect kan. Lu kalau bisa bikin jam tangan otomatis plus minus 0, artinya lu udah teknisi paling hebat di dunia. Bener. Jadi jam tangan otomatis itu sangat terpengaruh sama kondisi mesin dan lingkungannya juga. Iya. By age dia bisa ada telat dikit, ada ini dikit, misal kena benturan, dia bisa ada masalah dikit gitu kan. Cuman sebenarnya secara kayak misalkan contoh let's say brand yang harga segitu ya, Seiko lah ya. Mereka secara ini sih state di website mereka tuh patokan mereka itu plus minus 5 gitu. Iya. Jadi kayak memang standar untuk jam tangan dengan harga segitu ya segitu gitu. Seiko aja bisa bilang plus minus 5. Artinya itu mereka secara tidak langsung mengakui emang jam tangan otomatis tuh nggak mungkin perfect. Bener, nggak mungkin ada yang perfect. Iya. Nah, terus di lain dari accuracy itu, di jam tangan ini tuh juga ada namanya fitur chronograph. Jadi chronograph itu apa sih? Chronograph itu lu bisa sebut sebagai, gampangnya ya, buat lu pada ngerti itu timekeeper. Jadi dia sebagai stopwatch. Stopwatch. Ya, dia sebagai stopwatch. Lu bisa mainin kayak, ini gua mau misalnya lagi lari gitu ya. Iya. Lagi lari, lu mulai jam segini, lu time dia, ntar lu bisa lihat Buat hitung lap time lah ya. Udah berapa lama gitu lu lari, atau udah berapa jauh gitu kan. Iya. Ini ya makanya ini balik lagi bilang ini untuk harga 9,6 juta udah bisa dapat fungsi begitu, udah sangat bagus gitu. Dan dia otomatis ya. Iya. Jadi bukan jam baterai, bukan jam Iya. tangan yang diproduksi. Dan jarang loh jam tangan brand lokal tuh bahannya titanium juga. Bener.
Jadi overall menurut lu rating Overall jam tangan menurut ini gue berapa? rating kalau out of 10 sih gue kasih dia solid 8.5 ya. 8.5. 8.5. Setuju sih gue. Iya, soalnya kalau lu mau jam tangan, gak ada sih jam tangan jujur yang kayak 10 itu udah gak mungkin ada. Ini udah well off lah, udah bagus banget buat harga segini gitu. Oke, jadi berikut ini video review kita dari jam tangan keluaran terbaru Regen hari ini, RH6441 Corvo. Menurut kalian jam tangan ini gimana? Komen di bawah ya.